Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat-sahabatku. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah review film yang sangat menarik. Ini adalah sebuah kisah yang nyata, sebuah film yang sangat fenomenal dan terbaik, peraih banyak penghargaan. Film ini berjudul Hacksaw Ridge. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene pertama dimulai dari seorang pria bernama Desmond Doss yang sedang bersih-bersih. Ketika ia sedang asik membersihkan jendela, tiba-tiba ia melihat ada keributan di luar. Ternyata ada anak lelaki yang cedera saat sedang memperbaiki mesin di bawah mobil karena dongkrak penyangga mobilnya itu lepas. Tanpa berpikir panjang, kemudian Desmond saat itu langsung melakukan pertolongan pertama dengan memasang tourniquet atau alat penjepit aliran darah. Karena pada saat itu tidak ada alat, maka ia menggunakan sabuknya untuk diikatkan di kaki korban agar menghentikan darah yang keluar. Setelah itu dengan segera Desmond membawa anak lelaki itu ke rumah sakit terdekat di sana. Dokter kemudian berkata bahwa tindakan Desmond memasang tourniquet ini mungkin telah menyelamatkan nyawa anak lelaki tersebut. Atas tindakan yang telah ia lakukan saat itu, Desmond menyadari bahwa hal kecil yang ia lakukan ternyata bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kemudian saat ia sedang berjalan hendak pulang, kemudian Desmond melihat seorang perawat yang cantik bernama Dorothy. Akhirnya muncullah love first sight atau cinta pada pandangan pertama. Desmond kemudian mencoba mendekati Dorothy. Agar ada alasan untuk ngobrol dengan Dorothy, maka Desmond rela mendonorkan darahnya. I'm just here to take blood, okay? Besok paginya Desmond datang lagi ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya agar bisa bertemu lagi dengan Dorothy, sang pujaan hatinya. Namun kemudian Dorothy menolaknya dengan berkata bahwa tidak bisa mendonorkan darah 2 hari berturut-turut. Sebagai murid dari pujangga terkenal yaitu Khalil Gibran, maka Desmond tidak kehabisan akal. Ia lalu mengeluarkan jurus rayuan gombalnya sembari ia berkata, "Tidak apa-apa, tapi aku ingin meminta kembali darahku yang kemarin didonorkan." Dorothy kemudian menjawab, "Tidak mungkin kami mengembalikan darahmu." Desmond kemudian berkata lagi, "Kau harus mengembalikan darahku karena sejak kemarin kau menyuntikku, jantungku berdetak sangat cepat, bahkan semakin cepat saat aku memikirkanmu." Waduh, luar biasa ini Desmond. Singkat kata, singkat cerita, dan juga singkat makna, maka Desmond pun kemudian PDKT dan Dorothy pun akhirnya luluh hatinya oleh rayuan Desmond. Kemudian mereka berdua pun saling mencintai lalu pacaran. Seiring kedekatannya dengan sang pacar membuat Desmond semakin tertarik dengan dunia medis. Desmond sering bertanya tentang ilmu medis kepada pacarnya ini. Bahkan Dorothy sering meminjamkan buku tentang pengobatan medis kepada Desmond untuk dipelajari. Pada suatu hari Desmond memberitahu kepada Dorothy bahwa ia akan mendaftar di militer untuk mengabdi kepada negara. Desmond kemudian berkata bahwa ia tidak bisa hanya diam saja sementara yang lain berperang untuk dirinya. Ia pun berkata bahwa dia akan bergabung sebagai tenaga medis. Ia ingin menolong orang, bukannya untuk membunuh orang lain. Tentu saja Dorothy tidak setuju dan sedih mendengar hal itu. Namun akhirnya Dorothy mau menyetujuinya. Dan rencananya Desmond akan melamarnya dan mereka berjanji untuk menikah di hari cuti pertama Desmond sebagai tentara. Kemudian Desmond menemui ayahnya untuk meminta izin. Ayah Desmond ini bernama Tom Doss, adalah seorang veteran tentara perang pada Perang Dunia Pertama yang pada saat itu sedang mengenang teman-temannya dengan cara mengunjungi makam teman-temannya yang telah gugur. Tom merasa sedih begitu Desmond mendaftar sebagai tentara. Karena belum lama kakak Desmond yang telah lebih dulu mendaftar sebagai tentara, kali ini Desmond mengikuti langkah kakaknya menjadi tentara. Dengan kecewa sang ayah berkata bahwa ia tidak ingin mengunjungi makam anak-anaknya seperti ia mengunjungi makam teman-temannya. Namun keputusan Desmond sudah bulat dengan keinginannya untuk menjadi tentara medis yang akan menyelamatkan banyak nyawa di tengah pertempuran. Akhirnya di hari di mana Desmond akan berangkat ke pelatihan, dengan sedih Dorothy kemudian mengantar, kemudian memberikan kitab suci kepada Desmond yang di dalamnya telah diselipkan foto dirinya. Desmond lalu berangkat bersama rombongan dan sampai di daerah Fort Jackson, tempat ia akan berlatih menjadi tentara Amerika Serikat yang tergabung pada Divisi 77. Di sana ia bertemu dengan banyak rekan-rekan barunya yang berasal dari berbagai tempat. Hari pertama yang Desmond lalui di tempat pelatihan pun diawali dengan pemeriksaan prajurit di barak oleh Sersan Howell.
Pelatihan pertama pun dimulai dengan membuat simpul tali dan dilanjutkan dengan latihan fisik. Desmond dan prajurit yang bernama Smithy kemudian bersaing begitu ketat untuk menjadi yang terbaik. Walaupun Smithy awalnya memimpin, namun pada akhirnya Desmond akhirnya berhasil menang sampai ke garis finish terlebih dahulu. Karena terbiasa jalan jauh di hutan, maka Desmond memiliki ketahanan dan kekuatan fisik yang kuat yang dibutuhkan oleh seorang tentara. Hal itu adalah poin plus yang dimiliki oleh Desmond. Tetapi latihan berikutnya adalah kelemahan terbesarnya, yaitu latihan menembak dengan menggunakan senapan semi otomatis M1 kaliber 30. Kemudian semua orang segera mengambil senapan tersebut. Sersan Howell melihat satu senapan yang tersisa, artinya ada satu orang yang tidak mengambil senapan tersebut, dan ia melihat bahwa ternyata Desmond lah yang tidak mengambil senapan itu. Sersan Howell kemudian bertanya kepada Desmond, kenapa ia tidak mengambil senapan itu? Lalu Desmond menjelaskan bahwa ia tidak mau memegang senjata karena ia ingin menjadi tentara medis. Karena penolakan membawa senjata ini, maka Desmond akhirnya dibawa menemui Kapten Glover. Desmond menjelaskan bahwa ia tidak bisa memegang senjata dan tidak mau membunuh. Ia hanya ingin membantu negaranya dengan menjadi tentara medis. Kapten Glover kemudian menjelaskan tugas prajurit bahwa dalam perang tentara itu harus membunuh karena itu adalah sifat dasar perang, yaitu membunuh atau dibunuh. Kapten Glover lalu bertanya, apakah ada syarat yang lain yang kau inginkan lagi agar engkau betah di sini? Desmond lalu menjawab bahwa ia tidak bisa bekerja di hari Sabtu karena hari Sabtu adalah hari yang disakralkan oleh keyakinannya. Kemudian Kapten Glover menjawab, baik, tidak ada masalah, kita hanya perlu minta kepada musuh untuk enggak menyerang kita di hari Sabtu karena ada prajurit DOS yang sedang beribadah. Kapten Glover kemudian mengancam Desmond jika ia tidak mau merubah perilakunya, maka ia bisa dikenakan pasal 8 tentang gangguan kejiwaan. Atas perilakunya itu berarti Desmond harus dikeluarkan dari militer dan tidak dapat melanjutkan pelatihannya. Karena sikapnya yang tidak mau memegang senjata ini membuat Desmond menjadi bahan cemoohan oleh teman-temannya, dan mereka menganggap bahwa Desmond bukan pria sejati dan ia adalah seorang pengecut karena ia tidak mau memegang senjata. Kapten Glover dan Sersan Howell kemudian berusaha membuat Desmond tidak betah dan berhenti menjadi tentara. Mereka menghukum Desmond membersihkan WC yang bau, dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan Sersan Howell sengaja mencari-cari kesalahan Desmond. Karena ada salah satu kesalahan Desmond sehingga membuat seluruh kompi harus dihukum, yaitu tidak ada hari libur dan dihukum harus bekerja di hari libur. Karena itulah membuat semua teman-teman Desmond merasa geram hingga pada suatu malam Desmond dihajar oleh teman-temannya hingga babak belur. Keesokan harinya Sersan Howell kemudian datang. Begitu melihat kasur Desmond yang penuh dengan noda darah dan wajah Desmond yang penuh dengan luka lebam, kemudian Sersan Howell berkata bahwa ini menyangkut masalah nyawa teman-temanmu dan juga nyawamu juga. Maka Sersan Howell membujuk Desmond untuk segera berhenti menjadi tentara. Tapi Desmond benar-benar keras kepala. Ia menolak dan berkata bahwa ia masih ada tugas jaga tambahan dan tugas di dapur. Rupanya perlakuan buruk yang ia dapati yaitu dicemooh, ditindas, difitnah, dihajar sampai babak belur, namun semua itu tidak bisa membuatnya berhenti dari militer. Sungguh ketabahan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seorang prajurit bernama Desmond ini demi mewujudkan niat yang mulianya, yaitu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sersan Howell kemudian bertanya, baiklah prajurit DOS, siapakah yang telah menyerang dan memukulimu sampai babak belur seperti ini? Apakah engkau mengenali mereka? Desmond kemudian menjawab, aku tidak bilang bahwa aku diserang, Sersan. Apa maksudmu, Dos? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul memar saat bangun tidur dan kau tidak merasa diserang? Tanya Sersan Howell. Tubuhku banyak bergerak saat tidur, jawab Desmond, mencoba menutupi kesalahan teman-temannya. Luar biasa jiwa mulia dari prajurit Desmond ini. Sekalipun ia dianiaya, namun ia masih tetap bersikap baik kepada orang yang telah menganiayanya. Setelah semua pelatihan selesai dilaksanakan, maka sampailah hari di mana mereka semua para tentara itu mengambil cuti. Namun sayangnya Desmond kembali diperlakukan tidak adil. Ia seharusnya mendapatkan cuti dan akan menikah dengan pacarnya yaitu Dorothy di sore harinya. Namun karena alasan belum menyelesaikan pelatihan dasar yaitu latihan menembak, maka Desmond tidak diizinkan untuk mengambil cuti. Lalu ia dikasih kesempatan untuk memegang senjata agar surat cutinya itu bisa ditandatangani.
Tapi lagi-lagi Desmond tetap berkeras hati. Ia tetap menolak karena prinsipnya begitu kuat dan tidak mau memegang senjata. Maka karena telah membantah perintah atasan, maka sanksinya adalah ia dibawa ke mahkamah militer untuk disidangkan. Dan ia harus mendekam di penjara militer. Sementara itu, di sisi lain, Dorothy yang sudah siap menikah dengan Desmond menunggu Desmond dengan harap-harap cemas. Namun Desmond tidak juga kunjung datang, sehingga pernikahannya pun akhirnya dibatalkan. Di tempat yang lain, Desmond sudah berada di dalam tahanan. Ia menunggu sampai hari di mana ia akan disidang. Di dalam tahanan, Kapten Grover kemudian menemui Desmond. Ia berusaha membujuknya untuk mengakui kesalahannya agar Desmond dapat dipulangkan dengan baik. Namun Desmond tetap berkeras hati. Akhirnya, ia membawa Dorothy untuk menemui Desmond. Dorothy kemudian membujuk Desmond, namun Desmond juga tetap berkeras hati. Ia tetap tidak mau memegang senjata. Ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya dan ia tetap ingin menjadi tentara medis. Akhirnya Dorothy mengatakan bahwa apapun yang terjadi pada Desmond, ia akan tetap mencintainya. Kemudian sepulangnya dari menjenguk Desmond, kemudian Dorothy menelpon ayah dan ibu Desmond lalu menceritakan apa yang terjadi. Mendengar kabar tentang anaknya, akhirnya sang ayah Desmond kemudian melakukan sesuatu untuk membantu anaknya. Ia kemudian pergi menemui mantan pimpinannya, yaitu mantan kaptennya pada waktu pertempuran di Prancis yang sekarang sudah naik pangkat menjadi brigadir jenderal, yaitu Brigjen Musgrove. Di hari persidangan kemudian Desmond mengajukan permohonan tidak bersalah dan ingin melanjutkan ke mahkamah militer. Desmond telah didakwa telah membangkang militer dan menghina serta melanggar perintah atasan. Dakwaan terhadap Desmond tetap tidak dapat dibantah. Tepat sebelum palu diketuk dan menyatakan bahwa Desmond bersalah, tiba-tiba saja ayah Desmond kemudian memasuki ruangan sidang tersebut dengan membawa sepucuk surat di tangannya. Beberapa orang pengawal di situ kemudian mencegahnya, namun sang ayah terus memaksa untuk masuk ke dalam ruangan sidang tersebut. Kemudian ayah Desmond yang bernama Tom ini mengatakan bahwa Desmond juga dilindungi oleh hukum dan itu tertuang dalam konstitusi. Sang hakim kemudian melihat surat yang dibawa Tom lalu membacanya. Tertulis dalam surat itu bahwa hak Desmond untuk menentang perang dan haknya tidak mengangkat senjata itu dilindungi oleh konstitusi, dan surat itu ditandatangani langsung oleh Brigjen Musgrove selaku komandan perang Washington DC. I withdraw the charges, sir. Akhirnya tuntutan kepada Desmond kemudian dicabut dan ia bebas masuk ke dalam medan tempur sebagai tim medis tanpa membawa bedil. Lalu tibalah saatnya pertempuran Desmond dan rekan-rekannya melawan pasukan Jepang itu dimulai. Seluruh pasukan kemudian segera dikirim ke Okinawa. Sesampainya di sana, mereka disuguhi pemandangan yang sangat dahsyat dan mencekam. Terlihatlah banyak truk yang berisi prajurit yang terluka dan juga banyak tubuh prajurit yang telah gugur di medan laga. Pasukan mereka kemudian berjalan melewati sebuah gubuk, lalu mereka beristirahat sejenak dan bertemulah dengan beberapa prajurit yang baru saja kembali dari pertempuran. Mereka kemudian bercerita bahwa sudah 6 kali mereka memanjat, namun 6 kali juga mereka gagal. Sudah sangat banyak sekali korban jiwa yang melayang. Bahkan yang terakhir kali ke sana semuanya dibasmi sampai tidak ada lagi yang tersisa dari kompi mereka. Pasukan Jepang akan terus berdatangan dari segala penjuru. Mereka benar-benar tidak takut mati dan pantang menyerah. Misi kali ini adalah menggempur dan menaklukkan Hacksaw Ridge yang terletak di atas tebing. Maka mereka harus memanjat ke tebing tersebut. Namun sebelum memanjat, pasukan mereka dibantu oleh Angkatan Laut Amerika Serikat yang mencoba melemahkan pasukan Jepang dengan cara membombardir artileri dari atas tebing. Dengan harap-harap cemas, lalu misi mereka pun kemudian dimulai. Para tentara yang baru saja tiba di Okinawa berpikir bahwa nggak mungkin ada yang selamat dari bombardir yang dahsyat itu. Tetapi para pasukan musuh itu seperti zombie yang tidak pernah mati dari gempuran angkatan laut itu. Gempuran itu hanya cara mengamankan tempat sementara saja untuk mereka agar segera bisa memanjat naik ke atas. Kemudian mereka pun kemudian memanjat naik ke atas. Setelah sampai di atas tebing, mereka segera bersiap-siap dan berwaspada. Lalu pasukan pun kemudian bergerak maju. Awalnya suasana hening dan mencekam, namun tiba-tiba lalu pertempuran pun dimulai.
korban mulai berjatuhan. Teriakan para tentara dan para prajurit yang terluka pun berkumandang di mana-mana dan meminta bantuan medis pun terdengar dari berbagai arah. Desmond kemudian mulai beraksi menjalankan tugasnya. Ia menyelamatkan prajurit yang terluka. Saat melihat rekannya yang bernama Smithy hampir saja ditembak oleh tentara Jepang, maka Desmond segera menyelamatkannya dengan cara melompat menerjang tentara musuh itu hanya dengan menggunakan tangan kosong. Terlihat sekali bagaimana nyali Desmond yang bukan seorang pengecut seperti yang sebelumnya mereka pikirkan. Itu hanya karena ia tidak mau memegang senjata saja. Desmond kemudian terus bergerak menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian Desmond bertemu dengan rekan medis yang menyuruhnya untuk meninggalin Ralph karena lukanya yang sudah sangat parah dan tidak mungkin bisa diselamatkan lagi. Namun Desmond tidak mau mengindahkannya. Desmond lalu menggendong Ralph, membawanya ke tempat yang aman. Lalu Desmond kembali lagi bergerak cepat berlari ke garis depan demi menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Misi pertama mereka adalah menghancurkan bunker tentara Jepang. Maka mereka harus meledakkan bunker itu untuk melemahkan pertahanan lawan. Dan dengan perjuangan dan pengorbanan yang begitu keras, akhirnya mereka pun berhasil menghancurkan bunker Jepang tersebut. Waktu pun terus berjalan menjadi malam, maka operasi militer pada saat itu dihentikan dan akan dilanjutkan lagi besok pagi. Kemudian mereka beristirahat dan berjaga secara bergantian. Tapi Desmond bukannya menggunakan waktu untuk beristirahat, ia malah kembali ke garis depan untuk mencari para prajurit yang masih terluka. Kemudian Desmond pun pergi ditemani oleh Smithy dan berhasil menemukan beberapa prajurit yang terluka, lalu dibawanya ke tempat yang aman. Malam kemudian semakin larut. Mereka berdua pun memutuskan untuk mencari tempat yang aman, yaitu lubang untuk berlindung dan beristirahat. Malam kemudian berganti, lalu pagi pun tiba. Tiba-tiba saja suasana pagi itu begitu gaduh karena ternyata tentara Jepang sudah muncul dari lubang bawah tanah seperti semut yang keluar dari sarangnya. Jumlah pasukan mereka sangat banyak sekali, lebih banyak dari tentara Amerika Serikat yang berada di sana. Karena kalah jumlah, lalu mereka menghubungi radio dan meminta bantuan Angkatan Laut Amerika Serikat. Alasannya adalah musuh sangat banyak, maka mereka terpaksa harus mundur. Pertempuran pada pagi itu lebih dahsyat dari pertempuran yang mereka alami sebelumnya. Beberapa dari mereka gugur dan sebagian terluka parah. Bahkan pimpinan pasukan pada saat itu, yaitu Sersan Howell, tertembak terluka di kakinya. Serbuan pasukan Jepang kian menjadi-jadi. Smithy pun juga terluka parah. Kemudian datanglah Desmond untuk menolongnya. Tetapi akhirnya nyawa Smithy tidak bisa diselamatkan lagi. Bombardir dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang kian bertubi-tubi membuat tentara Jepang menjadi kalang kabut. Hal itu memberikan ruang bagi tentara Amerika Serikat untuk mundur dan turun dari tebing. Semua pasukan kemudian berlomba-lomba untuk segera turun, tetapi tidak dengan Desmond. Ia masih tetap berada di atas dan tidak mau turun. Sembari menangis, kemudian Desmond bertanya kepada Tuhan, "Apa yang kau inginkan dariku? Aku tak mengerti. Aku tak bisa mendengar suaramu." Di saat Desmond sedang merenung, kemudian tiba-tiba ia mendengar ada suara prajurit yang terluka dan meminta bantuan medis. Mungkin ini keinginan Tuhan menempatkan Desmond di tempat itu adalah untuk membantu orang lain. Maka Desmond pun memutuskan untuk kembali masuk ke medan tempur sendirian. Sementara itu, di bawah, Kapten Grovel bertanya kepada para prajurit yang selamat dan mendapatkan laporan bahwa yang tersisa hanya 32 orang tentara Amerika Serikat yang turun. Sementara itu, di atas tebing dengan bersusah payah, Desmond kemudian menyelamatkan satu persatu para prajurit yang terluka, kemudian diturunkan oleh Desmond dengan menggunakan tali tambang sendirian. Desmond kemudian terus bolak-balik dari garis depan lalu menurunkan para prajurit yang terluka. Desmond terus bergerak menjalankan misinya dan hampir saja ia tertangkap oleh tentara musuh. Desmond kemudian dikejar oleh tentara Jepang. Untungnya ia berhasil masuk ke lubang bawah tanah. Bahkan di sana malah Desmond sempat menolong tentara musuh yang terluka.
Waktu terus berjalan, malam pun akhirnya tiba hingga suasana menjadi gelap. Namun Desmond masih saja terus mengendap-endap mencari kawannya yang terluka, mengikatnya dan juga menurunkannya. Tubuhnya memang sudah sangat letih, namun niat mulia di dalam hatinya mengalahkan segala-galanya. Setiap Desmond telah berhasil menurunkan satu orang, lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, bantu aku menolong satu orang lagi, once more, satu orang lagi." Desmond tidak pandang bulu dalam menolong. Bukan hanya prajurit Amerika Serikat saja, tetapi prajurit Jepang yang terluka pun ia bantu dan ia turunkan ke bawah. Desmond kemudian terus bersusah payah bergerak semalaman. Akhirnya ia bertemu dengan Sersan Howell dan Hollywood yang ternyata pada saat itu masih hidup dan dalam keadaan yang terluka. Desmond yang awalnya direndahkan dan dianggap sebagai seorang pengecut karena ia tidak mau memegang senjata, namun pada saat itu semua orang salut kepadanya karena sudah berhasil sendirian berjuang menyelamatkan banyak prajurit yang terluka. Pada saat Desmond sedang beristirahat sambil duduk dan juga sambil membaca kitab sucinya, lalu datanglah Kapten Grover yang menyampaikan bahwa ia telah salah menilai orang. Yang kulihat saat itu hanya pria yang kurus. Aku tak tahu kau sebenarnya. Kau telah melayani negara ini melebihi siapapun. Ini kesalahanku dalam menilai seseorang. Kuharap suatu saat nanti engkau mau memaafkan aku. Kapten Grover juga mengatakan bahwa besok kita harus naik ke atas lagi. Ia mengerti bahwa besok adalah hari Sabtu atau hari Sabat, saatnya Desmond harus libur. Tetapi karena prajurit yang lain percaya bahwa Desmond bisa membawa sebuah keajaiban, maka mereka semua tidak mau naik ke atas tanpa Desmond. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Sabtu, yaitu hari yang disakralkan oleh Desmond atau hari Sabat. Akhirnya Desmond ikut kembali naik ke atas. Namun sebelum Desmond naik ke atas, Desmond kemudian memimpin berdoa dengan doa yang cukup lama, memohon kepada Tuhan meminta keselamatan untuk semua prajurit tentara Amerika Serikat. Kemudian pendakian pun dimulai. Pertempuran pun tidak bisa dielakkan lagi. Semua prajurit berjuang dengan percaya diri yang penuh dan semangat yang sangat luar biasa karena mereka meyakini adanya keajaiban dan kekuatan doa dari Desmond. Ternyata keberadaan Desmond mampu meningkatkan kepercayaan diri semua pasukan dan memberikan pengaruh yang sangat kuat untuk mereka guna mengalahkan para pasukan Jepang. Para tentara Jepang pun akhirnya kian semakin terdesak. Bahkan ada sebagian yang melakukan harakiri dan juga ada sebagian tentara Jepang yang keluar menyerah mengibarkan bendera putih. Namun itu ternyata adalah tipu muslihat mereka saja untuk memberdaya tentara Amerika Serikat. Karena pada faktanya ternyata tidak ada kata menyerah dalam diri para tentara Jepang. Mereka kemudian berpura-pura menyerah, lalu semua pasukan Jepang itu kemudian melemparkan granat. Tapi dengan cepat Desmond kemudian meresponnya. Desmond kemudian menangkis lemparan granat tersebut dan dengan sangat berani kemudian Desmond menendang granat itu demi menyelamatkan teman-temannya. Namun sayangnya ada salah satu ledakan granat yang mengenai Desmond pada saat ia mencoba untuk menyelamatkan Kapten Grover yang membuatnya harus terluka. Desmond Doss yang awalnya dikucilkan dan direndahkan oleh semua rekan-rekannya dan juga oleh para atasannya, namun pada akhirnya ia mendapatkan penghormatan dan pujian tertinggi atas keberanian dan jasanya yang telah menyelamatkan banyak nyawa pasukan tentara Amerika Serikat. Desmond telah bertaruh nyawa demi menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. Walaupun tubuhnya kecil, namun ternyata nyalinya sangatlah besar. Desmond mampu dengan baik menyelamatkan banyak nyawa rekan-rekannya. Dalam sejarah, Desmond tercatat bisa menyelamatkan 75 nyawa prajurit Amerika Serikat yang terluka pada pertempuran di Okinawa. Karena jasanya dan misi menaklukkan Hacksaw Ridge, maka Desmond menerima medali kehormatan yang diberikan oleh Presiden Amerika Serikat, yakni penghargaan tertinggi Amerika untuk keberanian dan perjuangannya. Luar biasa Desmond. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.